Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita berdoa, saudara. Bapak surga, terima kasih buat hari yang baru ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan pagi. Berbicaralah buat kami semua, supaya kami kemudian menjadi pribadi-pribadi yang berdampak positif buat orang lain. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hari ini renungan pagi kita temanya adalah tak nampak namun berdampak, saudara. Selama bulan Agustus ini, tema besar kita adalah menjalani kehidupan yang berdampak, saudara. Jadi gereja kita pakai tema besar ini, saudara. Saya baca dalam Galati 6 ayat yang ke-9. Begini bunyinya, saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, saudara. Itu ayatnya, saudara. Saya akan masuk dalam ilustrasi, saudara. Ini ilustrasi bagus banget. Saudara, begini, ada seorang tukang cat kapal, saudara, dapat order dari pemilik kapal, saudara, perahu lah gitu, untuk ngecat perahunya yang sudah kusam, saudara. Kemudian dengan
perjanjian dan mereka setuju dengan harga sekian, saudara. Mulai pengecat kapal ini, dia cek kapalnya semua, kiri kanan atas bawah, di bawahnya dan lain sebagainya, saudara, sampai kemudian bagus, saudara. Nah, di tengah-tengah pekerjaannya dia melihat kapal ini ada satu bocor di lambungnya, saudara. Di lambungnya ada bocor gitu, kecil, bocornya nggak besar. Dan kemudian dia bilang gini, wah, sekalian aja saya betulin bocornya, nggak terlalu sulit juga karena saya juga biasa untuk melakukan hal ini. Kemudian dia tambal, saudara, dia tambal terus, dia tambal dengan baik sampai beres semua, dan yakin dia bahwa kapal itu sudah bocornya bisa diatasi, saudara. Dan kemudian dia cat lagi sampai selesai, sudah. Jadi setelah selesai, pemilik perahu ini memberi upah seperti yang biasa, yang sudah dia setujui, saudara. Nah, besoknya, saudara, bapak pengecat kapal ini, perahu ini dipanggil lagi. Nah, waktu dipanggil, saudara, pemilik perahu ini kemudian memberikan cek yang nilainya jauh lebih besar dari dari ongkos catnya, saudara. Apa yang terjadi? Si tukang catnya bilang, Pak, apa-apaan ini, katanya? Kan Bapak sudah bayar cat saya, jasa cat saya. Kemudian ini untuk apa, katanya? Akhirnya si pemilik perahu ini bilang, ini untuk pekerjaan Bapak yang sudah menambal bocor di perahu saya. Kemudian tukang cat bilang, ya Pak, itu pekerjaan kecil dan itu biasa saya lakukan. Kalau ada hal-hal kecil yang lain saya biasa lakukan, itu nggak apa-apa Pak, nggak usah, ini terlalu banyak. Kemudian pemilik perahu ini mengatakan, begini, saya mau cerita sama Bapak, katanya. Jadi waktu saya minta Bapak cat perahu ini, saya lupa kasih tahu bahwa ada bocor yang perlu ditambah, gitu ya, ada yang perlu ditambah. Tapi kemudian saya lupa kasih tahunya. Nah, setelah selesai, saya nggak periksa lagi. Kemudian waktu saya pergi keluar kota, perahu ini dipakai oleh anak-anak saya untuk memancing di danau, gitu, saudara. Dan waktu saya tahu bahwa anak-anak saya pergi memancing di danau dengan bocor yang ada di kapal itu, di perut kapal itu, saya gelisah banget. Saya pikir bahwa anak saya akan tenggelam dan lain sebagainya. Jadi saya berpikiran negatif untuk hal itu semua. Saya cepat-cepat pulang, dan puji Tuhan, saya lihat anak-anak saya sudah kembali dengan keadaan selamat. Nah, saudara, kata pemilik perahu ini, uang ini tidak sesuai dengan apa yang sudah Bapak buat, dengan pekerjaan kecil yang sudah Bapak buat, karena Bapak buat itu semua, anak-anak saya selamat. Jadi saya pikir bahwa ini nggak seberapa dibandingkan dengan keselamatan anak-anak saya. Saudara, ilustrasinya seperti itu. Tapi kita dapat sesuatu, saudara, di dalamnya, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh tukang cat ini dengan menambal perahu yang bocor itu, saya mengatakan perbuatan baik itu tidak datang pada saat itu saja. Tukang cat kapal selalu melakukan hal-hal itu ketika melihat hal-hal kecil yang bisa diperbuatnya dalam melakukan pekerjaannya. Jadi dia sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu, saudara. Dan tukang cat kapal ini tidak hitung-hitungan dalam pekerjaannya. Seringkali kita hitung-hitungan dengan pekerjaan kita, tetapi dia tidak, saudara. Dia lakukan apapun yang dia lihat bisa dia lakukan di dalam pekerjaannya. Kemudian dilihat atau tidak dilihat orang, dihargai atau tidak dihargai, teruslah melakukan perbuatan baik. Jangan berhenti. Terus lakukan dengan tidak jemu-jemu, seperti ayat pokok kita tadi, saudara. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Kita tidak akan pernah tahu bahwa hal tersebut yang tidak nampak, yang hanya kecil saja, tapi dampaknya besar untuk orang lain. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan mau kita buat sesuatu, dilihat atau tidak dilihat orang, dihargai atau tidak dihargai orang, lakukanlah itu. Sekian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih buat firman-Mu yang kami dengar.
Kami mau firman-Mu ini tertanam dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya Tuhan. Enggak jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kami akan menuai hasilnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semuanya. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Masuk ke hari baru ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di dalam Yesus